Mungkin sih para pemimpin kita tuh hidup di dunia paralel guys. Di saat kita pusing mikirin kerjaan, kuliah, sama harga jajan yang naik, mereka sibuk flexing tas branded sama tunjangan miliaran. Faktanya sih nggak cuma di Indonesia. Ternyata anak muda se-Asia lagi ngamuk bareng. Dan ini bisa jadi awal perubahan gede. Gen Z di Asia udah capek sama janji-janji kosong. Dulu katanya kita bakal dapat dividen demografis. Artinya jumlah anak muda banyak bisa bikin negara makin makmur. Realitanya, banyak yang nganggur, kerja serabutan, atau stuck di kerjaan yang gajinya nggak sebanding sama biaya hidup. Dan ketika rakyat lagi susah, elit politik malah ya gitu deh. Hidup glamor, fasilitas mewah, anak-anaknya pamer barang branded di sosmed. Kebayangkan kenapa makin banyak Gen Z bilang enough is enough. Contohnya kasus di Asia. Kalau di Nepal, anak-anak muda ngamuk gara-gara pemerintah ngeblok media sosial. Terus demo besar pecah sampai Perdana Menteri akhirnya mundur. Bayangin, power Gen Z bisa ngejatuhin pemerintahan. Di Indonesia viral soal DPR yang dapat tunjangan rumah 10 kali lipat dari gaji UMR. Netizen sama Gen Z rame-rame bongkar di sosmed. Bahkan ada akun khusus kayak Kabin Kultur IDN yang ngulas outfit pejabat. Hasilnya pemerintah mundur teratur. Fasilitas itu ditarik balik. Di Filipina, ketua DPR mundur gara-gara dituduh salah pakai dana publik. Lagi-lagi, tekanan utamanya datang dari publik muda yang cerewet di internet. Intinya, dari Kathmandu sampai Jakarta, dari Manila sampai Bangkok, patternnya sama guys. Gen Z udah muak sama nepo babies dan elit politik yang hidupnya jauh dari realita rakyat. Yang bikin gerakan ini beda dari generasi sebelumnya, cara komunikasinya. Kalau orang tua kita dulu protes di jalan pakai poster karton, kita protesnya di timeline sosmed. Bahkan budaya pop pun dipakai. Ada demo di Asia yang bawa bendera One Piece buat simbol perlawanan. Meme, TikTok, sampai cosplay jadi alat kritik politik. Ini bikin pesan kita gampang nyebar, gampang dipahami, dan lebih relate buat anak muda. Tapi jangan salah, pemerintah pun juga sadar. Makanya kadang mereka panik sampai ngeblok medsos atau nyari celah buat ngontrol kita. Tapi semakin ditekan, semakin gede juga lawannya. Pertanyaannya, apakah ini cuma tren sesaat atau benar-benar bisa jadi gerakan perubahan? Jujur aja sih, protes doang tanpa strategi pun bisa buyar. Tapi kalau energi Gen Z ini bisa berubah jadi organisasi, jadi ide, bahkan masuk ke politik nyata, bayangin seberapa ngerinya efeknya. Mungkin buat pertama kalinya, anak muda nggak cuma jadi bahan janji kampanye, tapi benar-benar jadi pemain utama. Today I stand here with the dream of building a new Nepal, with a fire of hope and passion burning within me. But my heart is heavy because this dream seems to be slipping away.
Gen Z Asia udah kirim pesan jelas. Kita bukan generasi rebahan yang gampang dibohongin. Kita generasi yang ngerti internet, ngerti power suara kolektif, dan udah muak jadi penonton. Karena masa depan bukan tentang mereka yang lagi duduk di kursi empuk sekarang. Masa depan adalah tentang kita, dan kita nggak akan diem. Kalau kalian gimana guys?